Halo, selamat pagi pemirsa di Kota Medan, Riau, Palembang, dan daerah lain di Sumatera. Selama 30 menit ke depan kami akan mengabarkan informasi menarik dari wilayah Sumatera dan sekitarnya. Bersama saya Prima Alvernia, inilah kabar Sumatera. Kecelakaan maut kembali terjadi di Nagari Palangki, Kecamatan Empat Nagari, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat. Akibatnya satu orang meninggal dunia. Kecelakaan terjadi di Jalan Lintas Sumatera Jorong Harapan Nagari Palangki, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Kecelakaan melibatkan 2 mobil dan 1 sepeda motor. Akibatnya seorang pengendara motor tewas di lokasi kejadian. Pengemudi mobil yang mencoba kabur berhasil dikejar warga dan polisi 2 km dari lokasi tabrakan. Motor ditabrak 2 mobil, yang satu kesenggol lalu dia kabur, yang satu lagi langsung kelindes orangnya, Pak. Terus untuk korbannya ada Mbak meninggal dunia? Ada 1 orang meninggal dunia tadi, langsung dibawa ke RSUD. RSUD mana, Mbak? Ambulan RSUD Sijunjung. Kasus kecelakaan ini ditangani Polsek Empat Nagari. Dari Sijunjung, Sumatera Barat, Beni Roska, Eko Uso, TV One mengabarkan. Berdalih butuh uang untuk mudik, seorang aparatur sipil negara atau ASN di Mesuji, Lampung nekat merampok agen Briling di Jati Agung, Lampung Selatan. Ia merampok menggunakan pistol mainan. Inilah video penangkapan pelaku, yakni Suwoko. Ia ditangkap polisi saat berada di rumah makan di Bandar Lampung. Sebelumnya Suwoko mendatangi agen Briling dengan dalih akan melakukan penarikan uang tunai senilai 10 juta rupiah. Untuk kebutuhan mudik, namun tiba-tiba pelaku langsung menodongkan pistol mainan ke arah pegawai Briling lalu kabur. Kini pelaku masih menjalani pemeriksaan di Polres Lampung Selatan. Sering membuat resah dan juga menganiaya warga di Kabupaten Simolo, Aceh, seorang WNA asal Australia ditangkap tim Satpolres Simolo di kamar penginapannya. Dari tangan pelaku, tim Satreskrim Polres Simelu, Aceh melakukan penggeledahan terhadap penginapan Rizby Jones Body Mining, seorang warga negara Australia yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan sejumlah warga. Dalam penggeledahan tersebut, polisi berhasil menemukan sejumlah botol minuman keras yang diduga menjadi penyebab aksi penganiayaan terhadap sejumlah warga. Menurut keterangan sejumlah warga, pelaku seringkali menganiaya warga usai meminum minuman keras. Bahkan saat ini salah satu korban masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Simelu. Awal mulanya saudara terlapor Rizby John, warga Australia, meminum alkohol jenis vodka di resort Mount Beach, yaitu di desa Lantik, Kecamatan Tembak Barat. Kemudian tidak sadarkan diri, kemudian yang bersangkutan telanjang, mengamuk, security dipukul, kemudian yang bersangkutan keluar dari resort Main Beach ke jalan dan mengamuk, setiap pengendara yang lewat dipukul. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman kurungan penjara maksimal 5 tahun ke atas. Dari Kabupaten Semelu, Aceh, Haidir Azhar, TV One mengabarkan. baru 2 hari bekerja, seorang pegawai warung makan diduga mencuri motor milik bosnya. Pelaku beralasan meminjam untuk mengantar anak berobat, namun kemudian tak kunjung kembali. Seorang karyawati rumah makan diduga membawa kabur motor bosnya di Sarolangun, Jambi. Sesaat sebelum kabur terlihat dalam rekaman CCTV ia bersama seorang pria. Lalu ia beralasan meminjam motor milik bosnya untuk mengantar anaknya berobat. Namun setelah itu tak kunjung kembali dan tanpa kejelasan. Wanita tersebut baru bekerja selama 2 hari.
dia lakinya ada kerjaan, tolong kerja di sini. Pas hari kedua tuh jam 9 aku nengok laki, tidak ada lagi duit dalam laki, ada banyak laki sekitar 200 lah duitnya. Masuk ke kamar ngecek CCTV. Dan hasilnya itu Kak? Pas ngecek CCTV, lagi ngecek CCTV ada yang manggil laki. Sudah tuh orang tuh bertemu berdua di CCTV itu. Kita tengok di CCTV bertemu kan. Itu masuk ke dalam, dia langsung minjam motor gitu. Sampai 5 menit dia minjam motor, katanya nak bawa anaknya ke rumah sakit, itu jam kerjaan anaknya. Korban belum melapor ke polisi, namun masih menunggu itikat baik pelaku untuk segera mengembalikan motornya. Dari Sarolangun, Jambi, Darlianto, TV One mengabarkan. Berselisih paham, kakak beradik di Samosir, Sumatera Utara berkelahi. Akibatnya sang kakak tewas. Dua pria kakak beradik Baringin Manulang usia 47 tahun dan Mardame Manulang usia 41 tahun berkelahi hingga berujung sang kakak Baringin Manulang tewas. Peristiwa terjadi di Desa Sianting Anting, Kecamatan Pagururan, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Sebelumnya, keduanya berselisih paham yang berujung adu fisik di halaman rumah korban. Korban tewas akibat senjata tajam. Warga sekitar tak berani melerai dan segera melapor ke polisi. Polisi kemudian menangkap pelaku yang juga dalam kondisi terluka. Adik abang yang bernama Baringin Manulang dan Mardame Manulang bertikai di seputaran rumahnya, dan pada saat itu si Baringin Manulang mengalami luka yang serius di bagian pergelangan tangan dan bagian perut, dan akhirnya Baringin Manulang meninggal dunia di seputaran TKP sekitar 200 meter. Pelaku menjalani perawatan medis di RSUD Dr. Hardianus Sinaga dengan pengawalan ketat. Polisi juga telah meminta keterangan sejumlah saksi. Dari Samosir, Sumatera Utara, Daud Sitohang, TV One mengabarkan. 5 granat nanas dan 1 peti peluru ditemukan warga yang membersihkan jalan setapak di Kota Padang Panjang. Granat dan amunisi kemudian diamankan oleh Brimob Polda Sumatera Barat. 5 granat nanas dan 1 peti peluru ditemukan warga saat membersihkan tanah longsor yang menutup jalan setapak di Kelok Silaturahmi, Kelurahan Silaing Atas, Kota Padang Panjang, Sumatera Barat, 26 Maret lalu. Warga awalnya menemukan kotak besi yang telah rusak. Setelah dibuka, isinya amunisi. Tak jauh dari kotak tersebut, warga menemukan 5 granat nanas. Warga kemudian melapor ke pihak desa dan Polres Padang Panjang. Tim penjinak bom Brimob Polda Sumatera Barat kemudian menyisir dan menemukan lagi 4 granat. Pada saat salah seorang warga hendak membersihkan lahan, rupanya ditemukan granat. Kemudian oleh warga tersebut granat diambil, dikumpulkan berjumlah 5. Selain itu juga ditemukan amunisi yang kalau ditimbang kurang lebih beratnya 7,5 kg. 9 granat dan 7,5 kg amunisi kini telah diamankan di Makobrimob Polda Sumatera Barat. Dari Padang Panjang, Sumatera Barat, Andri Saputra, TV One mengabarkan. Pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.
Agar tubuh menjadi sehat, diperlukan motivasi. Saksikan Hidup Sehat dan Hidup Sehat Plus Setiap Senin sampai Jumat. pukul 9 pagi. Hanya di TV One. Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Watim Pres Wiranto mendatangi kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan atau DPP P3 di Menteng, Jakarta Pusat. Wiranto disambut PLT Ketua Umum dan anggota Partai P3. Kedatangan Ketua Watim Pres ini bersilaturahmi dengan PLT Ketum dan juga anggota partai berlambang Ka'bah yang juga sekaligus menyerahkan kader-kader potensial. Kader-kader potensial ini diantaranya dari mantan intelijen dan juga pengusaha. Kita bermaaf-maafan, tapi sekaligus ya saya membawa kader-kader saya yang memang sudah lama menunggu untuk diarahkan masuk kemana. Nah saya pun kan tidak memakai cara militer ya. Semuanya saya perintahkan masuk ke sana kemana, tapi merupakan bagian dari suatu musyawarah dengan kebebasan bagi mereka untuk memberikan suatu pandangan aspirasi mereka. Kader-kader yang tergabung dalam JW Club atau Jenderal Wiranto Club dan MCM Masyarakat Cinta Masjid itu diserahkan kepada Partai Persatuan Pembangunan untuk bergabung di seluruh Indonesia untuk kita sama-sama berjuang. Tentu nanti akan terdistribusi, ada yang nyalon dari tingkat provinsi, kemudian juga nanti akan berisi dapil-dapil untuk DPR RI di pemilu yang Partai Persatuan Pembangunan secara resmi telah menyerahkan dukungan untuk mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024. Pimpinan P3 bertemu langsung dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ganjar Pranowo untuk membahas langkah kerjasama dalam pemenangan Pilpres 2024. Pimpinan Partai Persatuan Pembangunan menemui Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di kantor DPP PDIP Menteng, Jakarta Pusat. Dalam pertemuan itu, kedua partai sepakat menjalin kerjasama di Pilpres 2024 dan mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Meski partainya mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden di pemilu 2024, PLT Ketua Umum P3 Mardiono mengklaim Koalisi Indonesia Bersatu masih solid. Dan KIB tidak dinyatakan ya bubar, tidak, tetapi justru saya punya tugas masing-masing partai politik termasuk saya sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan mengajak ya KIB untuk bersama dengan pilihannya sama dengan P3. Nah, kalau itu terjadi, maka yang saya sampaikan itu namanya menjadi KIB plus. Ya. Tapi manakala itu berbeda, yaitu keniscayaan dalam suatu perpolitikan nasional kita. Sementara itu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri masih belum mau menjawab siapa calon wakil presiden yang akan mendampingi Ganjar. Orang yang disebut kok cuma satu ya. Padahal tadi kan saya bilang ini kereta saya ini udah banyak yang mau naik loh. Jadi ya tunggu aja lagi. Banyak kok saya udah punya di sini. Berapa tuh? 10 apa sopir aku yo. Iya nanti kan mengerucut sendiri, tapi oleh pikiran saya. Selain siapa pendamping Ganjar masih teka-teki, kedua partai pun siap membuka komunikasi dengan parpol lainnya untuk bergabung. Tim TV One mengabarkan. Menjelang tahun politik 2024, dinamika politik semakin cair. Komunikasi politik terus dibangun oleh sejumlah partai politik, termasuk diantaranya Partai Golkar dan juga Partai Demokrat.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono bersama Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono telah bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto pada hari Sabtu 29 April kemarin. Pertemuan tertutup antara elit Partai Demokrat dan Partai Golkar itu berlangsung selama lebih dari 1 jam. Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tak memungkiri bahwa pertemuan juga membahas kemungkinan kerjasama antar partai politik. Tadi kita berbicara tentang itu semua, termasuk bagaimana kita berharap bukan berupaya untuk hanya bagi-bagi kekuasaan. Demokrat juga selalu menyampaikan hal itu, bahwa pada hakikatnya kita tidak hanya ingin mengikuti sekedar, saya ulangi, tidak hanya sekedar ingin mengikuti pemilu setiap 5 tahunan. Tetapi ada panggilan moral untuk melakukan perubahan dan perbaikan terhadap aspek-aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan negara tadi. Dengan demikian tentunya saya dengan sukacita, seperti Pak Airlangga juga dalam berbagai kesempatan saya ikuti, juga membuka diri untuk bergabungnya antar kekuatan politik, bergabungnya partai-partai politik. Kami juga yang saat ini terus membangun kebersamaan dengan koalisi perubahan juga tentu membuka diri. Karena ini negara besar, tidak mungkin 1-2 elemen saja yang berbuat dan berperan. Kita, Golkar dan Demokrat ingin berperan lebih besar lagi, lebih baik lagi untuk negeri kita. Senada dengan AHY, Airlangga pun menyatakan bahwa partainya membuka pintu untuk berkomunikasi dengan partai politik lain, termasuk dengan Partai Demokrat. Meskipun Golkar menyadari sudah berada di dalam koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bersama Partai Amanat Nasional dan Partai Persatuan Pembangunan. Ke depan, Partai Golkar dan Partai Demokrat sepakat bahwa pemilu itu bukan the winner take it all. Artinya kita ini kan Indonesia Raya. Kita bukan seperti di Amerika. Demokrasi yang kebarat-baratan itu demokrasi yang the winner take it all. Sedangkan kita demokrasi Pancasila, jadi siapapun yang menang, mari kita bersama-sama membangun negeri. Mari kita bersama-sama. Posisi tidak harus bareng, tidak harus dalam posisi sama, tapi yang paling sulit adalah dalam posisi berbeda, kita bertujuan yang sama untuk kemajuan dan kesejahteraan. Pertaruhan kita adalah 10 tahun ke depan. Indonesia masuk dalam bonus demografi yang akan berakhir di tahun 2038. Maka kesatuan politik pasca pemilu itu penting. Tetapi persatuan politik pasca pemilu tidak bisa terjadi kalau tidak dirintis dari sekarang. Pasca pengumuman pengusungan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden PDI Perjuangan, dinamika politik memang semakin cair. Komunikasi antar partai politik semakin intens, meskipun partai politik tersebut berada di koalisi yang berbeda. Lantas, akankah pertemuan antara Partai Golkar dan Partai Demokrat akan mengubah peta koalisi yang sudah terbangun saat ini? Tim TV One mengabarkan. Relawan pendukung calon presiden 2024 masih terus melakukan sejumlah kegiatan untuk memperkenalkan sosok yang didukungnya. Srikandi Ganjar Sumatera Utara menggelar aksi bersih sampah di sejumlah titik kota Medan. Sementara itu pemirsa, relawan pendukung Anies Jawa Tengah meluncurkan posko rakyat. Aksi bersih yaitu sumut gogri. Srikandi Ganjar Sumatera Utara bersama komunitas mahasiswa pencinta lingkungan Kota Medan menggelar aksi bersih sampah di sejumlah titik Sungai Babura, Sungai Deli, hingga Taman Hutan Kota PLN, Kelurahan Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia, Medan. Gerakan bebersih sampah ini diharapkan membantu mengurangi polusi dan memperbaiki kualitas lingkungan untuk mencegah terjadinya banjir. Acara ini juga merupakan representasi sosok Ganjar Pranowo yang peduli terhadap lingkungan.
Sejumlah relawan pendukung Anies Baswedan di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah berkumpul meluncurkan Posko Rakyat atau Poskora. Relawan berkumpul di Sokaraja, Kabupaten Banyumas, Jateng. Mereka berdatangan dari sejumlah kecamatan di Kabupaten Banyumas. Selain Poskora, 2 pengurus DPC Jarnas tingkat kecamatan yaitu Kecamatan Sokaraja dan Kembaran juga dilantik. Mereka berharap di kecamatan lain segera terbentuk DPC untuk pemenangan Anies Baswedan di Pilpres 2024. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Agar tubuh menjadi sehat, diperlukan motivasi. saksikan Hidup Sehat dan Hidup Sehat Plus Setiap Senin sampai Jumat. pukul 9 pagi. Hanya di TV One. Untuk menuju ke lokasi wisata air terjun Aek Sijorni, Anda harus berjalan kaki melintasi jembatan gantung yang membelah Sungai Sayur Matinggi. Meski sedikit lelah, namun sesampainya di lokasi wisata air terjun Aek Sijorni, rasa lelah Anda akan terobati dengan keindahan dan kesejukan air terjun bertingkat 3 ini. Air terjun Aek Sijorni merupakan salah satu air terjun terindah yang ada di Sumatera Utara. Nama Aek Sijorni sendiri dalam bahasa Tapanuli mengandung arti air yang jernih. Walaupun memiliki ketinggian tidak sampai 50 meter, namun suasana batu di air terjun ini menghipnotis kita untuk betah berlama-lama mandi di tempat ini. Sementara itu bagi keluarga yang membawa anaknya tak perlu khawatir karena di sini juga menyediakan kolam pemandian untuk anak-anak. Puas bermain air, pengunjung bisa beristirahat di pondok-pondok kayu yang disediakan pengelola sembari menikmati menu makanan di lokasi ini. Bagus sih dibandingkan sama tahun-tahun yang sebelumnya, jadi lebih meningkat banget. Lebih meningkat. Kita kesini sama siapa? Sama saudara. Saudara. Kalau pengelolaannya ada nggak masalah-masalah? Dari pengelola sekarang sih bagus sih, bahkan udah dari kayak dia juga udah standar-standarin di mana-mana. Untuk tiket masuk ke areal air terjun, Anda akan dikenakan biaya Rp30.000 bagi orang dewasa dan Rp20.000 bagi anak-anak. Sedangkan uang sewa ban dikenakan biaya Rp20.000 dan sewa pondok Rp20.000. Bagaimana? Apakah Anda ingin mencoba keindahan alam eksotis di lokasi wisata air terjun bertingkat Aek Sijorni? Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Dedi Herianto, TV One mengabarkan.
Wisata sejarah dan wisata religi menjadi pilihan bagi sebagian warga dalam mengisi waktu di akhir pekan. Di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, salah satu tempat yang ramai dikunjungi wisatawan adalah Pulau Penyengat. Di pulau ini terdapat masjid yang berusia ratusan tahun serta sejumlah makam peninggalan Kerajaan Melayu Riau yang menyimpan berbagai sejarah. Pulau Penyengat yang terletak di kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau ini selalu ramai dikunjungi oleh para wisatawan setiap perayaan Idul Fitri. Ribuan wisatawan berkunjung ke pulau bersejarah ini mulai dari hari kedua hingga sepekan Lebaran. Daya tarik yang menjadi tujuan wisatawan di Pulau Penyengat ini adalah Masjid Sultan Riau yang berusia ratusan tahun. Selain melaksanakan ibadah, di masjid ini para wisatawan biasanya ingin melihat berbagai peninggalan berupa mushaf Al-Quran serta kitab-kitab kuno peninggalan Kerajaan Melayu. Di Pulau Penyengat, wisatawan yang datang juga berziarah ke makam raja-raja dan petinggi kerajaan. Nurlela, salah seorang wisatawan asal Garut, Jawa Barat, mengaku dia dan keluarga sengaja datang ke Pulau Penyengat untuk berziarah. Menurutnya, Pulau Penyengat merupakan tempat wisata sejarah yang spesial. Kami sudah menyelusuri ke berbagai macam tempat ke seluruh Indonesia. Ya, tapi di sini tempat yang sangat spesial. Sementara menurut Andes, salah seorang penjaga makam, pasca COVID-19, kunjungan wisatawan untuk berziarah ke makam kerajaan pada Lebaran tahun ini meningkat drastis. Ada peningkatan ya Pak, karena kita juga pasca dari yang dulu COVID kan, alhamdulillah tahun ini terutama pengunjung yang berziarah itu sudah mulai bangkit lagi Pak ya. Ada yang dari luar kota seperti dari Jakarta, juga dari barusan juga ada yang dari Malaysia dan Singapura Pak. Di Pulau Penyengat terdapat 3 komplek makam kerajaan serta memiliki nilai sejarah yang tersebar di pulau seluas lebih kurang 2 km persegi ini. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Kurnia Syaifullah, Khairullah, TV One mengabarkan. Pemirsa, kabar tadi sekaligus menutup jumpa kita di Kabar Sumatera. Saya Prima Alverdia pamit, terima kasih dan sampai jumpa.